Ada 4 unsur pendukungnya. Yang pertama adalah detektor. Nah, detektor itu adalah unsur dari pengendalian manajemen yang merupakan alat sebuah perusahaan untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu proses pengendalian manajemen. Kedua adalah selektor, yaitu unsur dari sistem pengendalian manajemen yang merupakan alat sebuah perusahaan untuk menilai signifikansi tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang terjadi. Ketiga adalah efektor, yaitu unsur dari sistem pengendalian manajemen yang merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk mendorong perilaku maupun tindakan tertentu ketika aktivitas yang dilakukan. Keempat adalah komunikator, itu unsur dari sistem pengendalian manajemen yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transmisi informasi antara bagian detektor menuju asesor. Dua, menurut saya sama, karena sistem pengendalian itu sistem yang berisikan berbagai tuntutan bagaimana menjalankan serta mengendalikan sebuah perusahaan dan berdasarkan berbagai asumsi yang ada. Nah, sistem pengendalian itu berupa alat yang memiliki fungsi sangat penting untuk suatu kinerja perusahaan atau organisasi. Nah, sistem pengendalian manajemen ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai subsistem. Sistem pengendalian adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan yang sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, yang merupakan pengendalian manajemen yang memfokuskan pada pelaksanaan strateginya. Ketiga, tahap-tahapnya ada 5. Pertama adalah membentuk visi strategis mengenai kemana organisasi akan bergerak. Kedua, menetapkan tujuan, mengubah pandangan strategi menjadi hasil kinerja yang spesifik yang harus dicapai oleh organisasi. Ketiga, merumuskan pilihan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keempat adalah mengeksekusi strategi yang dipilih secara efisiensi dan efektif. Kelima, mengevaluasi efektivitas strategi dan dampaknya terhadap kinerja bisnis. Fungsi controller adalah sebagai kelompok pengambil keputusan manajemen serta bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Sistem pengendalian intern dan pengendalian manajemen sebagai pejabat yang mempunyai kedudukan strategis, baik sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan atau pengendali atas sistem operasi manajemen. Controller harus bisa mengembangkan hubungan dengan semua anggota manajemen. Perbedaan dotted line dan solid line. Dotted line adalah controller unit bisnis yang melaporkan pada manajer unit bisnis yang mempunyai kekuasaan hal sewa, pelatihan transfer, kompensasi, promosi yang memberhentikan unit bisnis. Sedangkan solid line adalah controller unit bisnis yang melaporkan masalah langsung ke controller perusahaan seperti mata-mata yang dikirim kantor pusat untuk mengawasi kegiatan manajer unit bisnis. Dari kedua tersebut, saya lebih menyukai solid line karena memiliki tugas dalam mengawasi manajer unit bisnis yang kemudian dilaporkan kepada kantor pusat, yang menurut saya adalah lebih menantang. Keenam, sistem pengendalian manajemen dapat mengarahkan anggota badan usaha untuk bertindak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan dapat mengembangkan sumber daya manusia melalui bentuk pengendalian. Sistem pengendalian manajemen butuh didukung dengan kepemimpinan yang baik karena pemimpin akan menjadi kunci efektivitas dari pengendalian manajemen.
Sistem pengendalian manajemen dalam mengatasi masalah pengendalian dengan menggunakan pendekatan interpretif. Kepemimpinan dan sistem pengendalian manajemen dapat membantu dalam menanamkan nilai-nilai badan usaha ke dalam diri para karyawan, sehingga dapat membentuk karakteristik karyawan. Hal ini dapat membantu dalam mengatasi masalah pengendalian yang menjadi penghambat tercapai tujuan badan usaha. Ketujuh, tentu rasio keuangan sangat penting dalam menganalisis laporan keuangan, karena analisis rasio ini untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Jadi melalui rasio ini perusahaan dapat mengetahui apakah kebijakan atau strategi yang sudah dijalankan perusahaan saat ini sudah cukup maksimal atau belum. Ada 5 metode untuk memecahkan penentuan harga transfer. Pertama adalah metode variable cost, yaitu penempatan harga transfer yang sama dengan biaya variabel unit penjualan. Tujuan utamanya adalah memuaskan permintaan internal karena harganya cukup rendah. Kedua adalah metode full cost, yaitu penetapan harga transfer yang berdasarkan pembebanan penuh dan paling umum digunakan dalam pencatatan akuntansi. Ketiga, metode market price, yaitu penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar. Keempat, metode negotiated price, yaitu penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi antara dua pusat pertanggungjawaban. Jadi yang mensyaratkan suatu perusahaan dalam menggunakan ABC atau biasa disingkat dengan Accounting Based Activity, itu sistemnya ada 3. Pertama adalah perusahaan mempunyai tingkat diversitas yang tinggi. Kedua, tingkat persaingan industri yang tinggi. Ketiga adalah biaya pengukuran yang relatif rendah. Selanjutnya kita dapat menggunakan ABC atau Accounting Based Activity untuk melihat seberapa untung yang didapat perusahaan pada setiap pelanggannya. Perusahaannya dapat menganalisa total penjualan kepada setiap pelanggan, kemudian menganalisa aktivitas-aktivitas apa saja yang terjadi dalam melayani setiap pelanggan. Pada saat kita mengidentifikasi aktivitas yang terjadi dalam melayani pelanggan, maka akan timbul biaya-biaya untuk melayani pelanggan tersebut. Kita teruskan perhitungan customer profitability ke semua pelanggan, dan kita dapat melihat pelanggan mana yang paling memberikan keuntungan kepada perusahaan dan pelanggan mana yang mungkin memberikan kerugian kepada perusahaan karena kompleksitas yang dituntut pelanggan kepada karyawan. Activity based costing adalah metode pembebanan aktivitas-aktivitas yang berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya seperti produk atau pelanggan berdasarkan besarnya aktivitas serta untuk mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya. Dari sistem ABC, aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hal-hal itu ada 5. Pertama adalah aktivitas yang ada dalam tiap-tiap departemen dan sebab timbulnya aktivitas. Kedua, dalam kondisi yang bagaimana setiap aktivitas tersebut dilaksanakan. Ketiga, bagaimana frekuensi masing-masing aktivitas dalam pelaksanaannya. Keempat, sumber-sumber yang dikonsumsi untuk melaksanakan masing-masing aktivitas. Kelima, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya aktivitas tersebut atau pembenahan atas sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dan setiap aktivitas sangat perlu diidentifikasi tanpa melihat besar kecilnya manfaat agar perusahaan bisa meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan.